Halo, perkenalkan nama saya Febrian Kurnianto. Saya siswa SMA Pangudi Luhur 2 Servasius kelas 12. Saya ingin masuk ke universitas dan mengambil jurusan kedokteran gigi. Alasan saya mengambil jurusan kedokteran gigi adalah karena dahulu pas saat saya masih kecil itu saya diajak untuk kedokteran gigi. Dan saat di dokter gigi saya melihat meja dokter gigi yang sangat canggih dan keren. Lalu alasan lainnya adalah karena dahulu saya itu memiliki gigi yang bisa dibilang kurang bagus atau berantakan. Nah, hal tersebut membuat saya tidak enak dan risih saat makan. Lalu tantangan yang harus saya hadapi untuk dapat masuk ke jurusan tersebut yang pasti adalah karena persaingan yang ketat. Karena saya yakin pasti bukan hanya saya yang ingin masuk ke jurusan kedokteran gigi. Lalu usaha yang harus saya lakukan agar dapat masuk jurusan kedokteran gigi yang pasti adalah giat belajar. Selamat sore Kak Belinda, perkenalkan nama saya Febrian Kurnianto, berasal dari sekolah SMA Pangudi Luhur 2 Servasius kelas 12 MIPA 3. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Belinda karena telah bersedia menjadi narasumber saya pada hari ini. Kak Belinda boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Terima kasih juga telah mengundang saya. Perkenalkan, nama saya Belinda Natasha. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2000. Saat ini saya sedang berkuliah. Saya berkuliah di Universitas Sang Tua Surabaya. Saya mengambil fakultas dan jurusan yaitu kedokteran gigi. Baik Kak Belinda. Oh iya Kak, apa alasan kakak mengambil jurusan tersebut? Baik, saya mengambil jurusan tersebut karena saya ingin menjadi dokter gigi pastinya. Kenapa saya pengen jadi dokter gigi? Itu bermula saat saya masih uh, sekolah, masih SD gitu ya. Terus ke dokter gigi, dan saat ke dokter gigi ngeliat di prakteknya itu kok kayaknya dokter gigi itu seru ya gitu. Di ruangan prakteknya, terus ngeliat alat-alat kedokteran gigi, ngeliat dental unit seperti itu. Jadi itu yang membuat saya ingin menjadi dokter gigi, akhirnya mengambil jurusan kedokteran gigi. Menurut kakak, setelah kakak berkuliah di jurusan tersebut, keunggulan apa yang kakak rasakan? Uh, Baik, keunggulan apa yang saya rasakan setelah berkuliah di fakultas ini, itu banyak orang mengira bahwa Fakultas Kedokteran Gigi hanya mempelajari tentang kesehatan gigi dan mulut saja. Tetapi sebenarnya bukan hanya mempelajari gigi dan mulut saja, tapi mempelajari organ-organ tubuh lainnya. Hal ini dilakukan karena untuk membuat seorang dokter gigi itu memiliki kompetensi dalam melakukan tindakan kepada pasien. Untuk melakukan diagnosis tidak serta-merta melakukan diagnosis begitu saja, tetapi memiliki aturan-aturan seperti itu. Seperti pertama-tama dilakukan anamnesis, yaitu wawancara kepada pasien atau komunikasi ngobrol sama pasien. Lalu dilakukan pemeriksaan klinis, dilakukan pemeriksaan penunjang, lalu baru dilakukan diagnosis seperti itu. Nah, di dalam hal seperti itu, jika pasien datang dengan ciri-ciri penyakit-penyakit tertentu, penyakit sistemik, contohnya jika datang dengan kakinya bengkak gitu, itu dapat dipastikan bahwa pasien tersebut memiliki penyakit sistemik
yaitu berupa penyakit jantung gitu. Jadi dokter gigi harus bisa tahu merujuk kemana nih pasien, karena sebelum dilakukan tindakan harus dikontrol terlebih dahulu penyakit-penyakit sistemiknya gitu. Seperti itu. Selamat pagi, Mas Febrian. Perkenalkan, nama saya adalah Dr. Gigi Hevi Widyastuti, spesialis kedokteran gigi anak. Saya lahir di Jakarta tanggal 19 Desember 1971. Dokter sekarang sedang bekerja di mana ya? Dan bekerjanya sekarang sebagai apa? Saya bekerja di Dinas Kesehatan Angkatan Laut. Bekerjanya fokus di dua, yaitu di bagian perencanaan anggaran Dinas Kesehatan. Yang kedua adalah di poligigi. Baik dok. Lalu dok, sehari-hari itu dokter kerjanya biasanya apa ya dok? Basicnya satu anggaran dan yang kedua di pelayanan dokter giginya. Oke. Baik dok. Lalu menurut dokter ada persyaratan atau latihan khusus nggak untuk dapat bekerja di sana dok? Nah, latihan khususnya adalah selalu ikut seminar, selalu ikut pelatihan agar memperbarui ilmu-ilmu yang semakin hari semakin berkembang, alat-alat kesehatannya juga semakin berkembang, kemudian obat-obatannya pun semakin banyak perubahan. Jadi untuk masuk ke klinik kita harus update terus ilmunya, baik ilmu maupun secara keahlian teknisnya ya, karena dokter gigi itu tidak hanya membutuhkan ilmu, tetapi dia juga membutuhkan keterampilan atau seni. Ya, jadi harus tetap kita gali ilmu-ilmu tersebut. Gitu, Baik Mas. dok. Lalu menurut dokter hal apa yang paling sulit saat menangani pasien dok? Dan mungkin cara menanganinya dok? Hal yang paling sulit karena saya adalah dokter gigi anak. Kalau anak itu sudah ketakutan pada saat masuk ke poligigi, tetapi dengan kesabaran, dengan dengan kita tuh benar-benar menanganinya dengan kasih sayang, lama-lama pasien juga akan bisa mengerti. Gitu. Ada caranya dan harus dengan kesabaran dan hati. Baik dok. Refleksi saya untuk video kali ini adalah masuk ke kejurusan kedokteran gigi dan menjadi dokter gigi bukanlah hal yang mudah. Banyak hal yang harus kita pelajari saat ingin menjadi dokter gigi. Kita bukan hanya mempelajari tentang cara merawat gigi, tapi banyak hal lain yang harus kita pelajari juga. Dan saat sudah menjadi dokter gigi, masih banyak suka dan duka yang harus saya hadapi. Jadi untuk kedepannya saya harus lebih giat belajar lagi dan lebih banyak melakukan riset agar saya dapat menjadi dokter gigi yang baik dan handal.